Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Olga Nurani. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral. Jadi yang pertama yaitu tahapan perkembangan psikososial Erikson. Erikson berhipotesis bahwa manusia melewati 8 tahap psikososial dalam masa hidup mereka. Pada setiap tahap ada krisis atau isu kritis yang harus diselesaikan. Nah, setiap krisis ini berfokus pada aspek kepribadian tertentu dan melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain. Selanjutnya yaitu 8 tahapan psikososial menurut Erikson. Jadi yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu dari lahir sampai usia 18 bulan. Nah, pada tahap bayi ini, bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama pengasuh mereka. Jika kebutuhan bayi terpenuhi dengan konsisten dan penuh kasih sayang, mereka akan mengembangkan rasa percaya. Kemudian, jika kebutuhan bayi tidak terpenuhi, maka mereka akan mengembangkan rasa ketidakpercayaan. Kemudian selanjutnya yaitu otonomi versus keraguan dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Ketika anak belajar untuk melakukan sesuatu sendiri seperti makan, berpakaian, dan buang air, tetapi orang tuanya terlalu mengekang, mengendalikan, atau dikritik. Nah, hal ini bisa menyebabkan mereka merasa ragu pada kemampuan mereka. Lalu, ketika anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan otonomi mereka, maka mereka akan merasa lebih percaya diri. Kemudian selanjutnya yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi ketika anak berusia 3-6 tahun. Nah, jika anak-anak diberi kesempatan untuk berinisiatif, maka mereka merasa memiliki tujuan. Sebaliknya, jika mereka terlalu dikritik atau dihukum, maka mereka akan merasa bersalah. Selanjutnya yaitu industri versus inferioritas, yaitu usia 6-12 tahun. Ini terjadi ketika anak-anak berhasil dalam usaha mereka akan merasa kompeten, rasa baik terhadap diri mereka sendiri. Namun, apabila anak-anak gagal, mereka akan merasa tidak mampu atau rendah diri, sehingga menciptakan citra diri yang negatif. Perasaan ini akan menghambat pembelajaran anak di masa depan. Baik, selanjutnya itu identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi ketika usia 12-18 tahun. Jika remaja berhasil mengembangkan identitas diri mereka yang kuat, mereka akan merasa yakin pada diri mereka sendiri. Namun, jika mereka gagal, mereka akan merasa bingung tentang siapa diri mereka. Kemudian yaitu intimasi versus solusi. Ini terjadi pada usia dewasa muda. Jika dewasa muda berhasil membangun hubungan yang intim, mereka akan merasa seperti dicintai dan terhubung. Namun, apabila mereka gagal, mereka akan merasa terisolasi dan kesepian. Selanjutnya yaitu generativitas versus keasikan diri. Ini terjadi pada dewasa pertengahan. Nah, jika mereka memberikan kontribusi yang berarti, mereka akan merasa sangat puas. Sebaliknya, mereka akan merasa stagnan atau tidak puas. Kemudian ada integritas versus keputusasaan. Ini terjadi pada masa dewasa akhir. Nah, jika para lansia telah menjalani kehidupan yang bermakna, mereka akan merasa memiliki integritas. Sebaliknya, mereka akan merasa putus asa apabila mereka merasa kehidupan mereka yang lalu tidak bermakna. Selanjutnya, perkembangan emosional. Jadi, masalah emosional yang berkaitan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak usia sekolah dasar atas merupakan hal yang umum. Meskipun anak pra-remaja umumnya bahagia dan optimis, mereka juga memiliki banyak banyak ketakutan, seperti ketakutan tidak diterima dalam kelompok sebaya, tidak memiliki sahabat, dihukum oleh orang tua bercerai, atau tidak berprestasi di sekolah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral menurut Piaget. Jadi, perkembangan moral Piaget ini terkait erat dengan perkembangan kognitif, kemampuan anak untuk berpikir secara abstrak dan memahami perspektif orang lain mempengaruhi perkembangan moral mereka. Anak-anak kecil cenderung lebih kaku dalam memandang benar dan salah dibandingkan anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa. Piaget percaya bahwa anak-anak yang masih sangat kecil tidak mampu berinteraksi secara kooperatif dan oleh karena itu mereka tidak mampu terlibat dalam penalaran moral. Perkembangan moral menurut Kohlberg, teori tahap penalaran moral Kohlberg merupakan
penjabaran dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak dan orang dewasa bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Nah, Kohlberg tidak mempelajari permainan anak-anak, tetapi menyelidiki respon mereka terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral. Nah, berikut ada 3 tingkat dari 6 tahapan Kohlberg. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional, yaitu tahap pertama orientasi kepatuhan dan hukuman. Nah, yang A, moralitas ini didasarkan pada konsekuensi fisik tindakan. Kemudian yang B, perilaku yang menghindari hukuman dianggap baik. Kemudian ada tahap 2, yaitu orientasi minat pribadi atau individualisme dan tujuan instrumental. Yang A, moralitas didasarkan pada kepentingan pribadi dan pertukaran yang adil. Kemudian yang B, apa untungnya buat saya, menjadi pertanyaan utama. Kemudian yang kedua, tingkat konvensional atau remaja dan dewasa awal. Tahap 3 yaitu orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas atau orientasi anak baik. Yang A, moralitas didasarkan pada keinginan untuk diterima dan disukai oleh orang lain. Yang B, perilaku yang sesuai dengan norma sosial dianggap baik. Kemudian tahap 4, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau moralitas hukum dan aturan. Pada bagian A, moralitas ini didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan sosial. Kemudian yang B, menjaga ketertiban sosial dianggap penting. Selanjutnya yaitu tingkat pasca konvensional atau dewasa. Pada tahap 5, orientasi kontrak sosial. Di bagian A, moralitas didasarkan pada pemahaman bahwa hukum dan aturan adalah kontrak sosial yang dapat diubah. Bagian B, hak individu dan keadilan universal diakui. Pada tahap 6, prinsip etika universal. Di bagian A, moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal yang abstrak seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Bagian B, mengikuti kata hati yang sesuai dengan prinsip yang universal. Jadi terdapat kritik pada teori Kohlberg tadi, yaitu keterbatasan terpenting dari teori Kohlberg adalah teori ini lebih banyak membahas tentang penalaran moral daripada perilaku aktual. Banyak individu pada tahap yang berbeda berperilaku dengan cara yang sama, dan individu pada tahap yang sama sering berperilaku dengan cara yang berbeda. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.